Rusia klaim bunuh 1.035 dari 6.000 tentara bayaran asing pro-Ukraina. Rusia menyebut Ukraina dibela 6.824 tentara bayaran dari 63 negara di dunia. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia pun mengklaim telah membunuh 1.035 tentara asing tersebut di Ukraina. Sebanyak 400 tentara bayaran asing pro-Ukraina diklaim Kremlin masih terjebak bersama pasukan Ukraina di kota Mariupol yang dikepung militer Rusia. Sementara itu 912 tentara bayaran lainnya disebut sudah kabur meninggalkan Ukraina. Rusia bahkan mengumumkan detail jumlah tentara bayaran asing dari beberapa negara. Seperti dikutip dari Russia Today, terbanyak menurut klaim Kemenhan Rusia adalah tentara asing dari Polandia sebanyak 1.717. Sekitar 1.500 tentara bayaran asing lainnya berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Rumania. Sedangkan 300 tentara bayaran asing berasal dari Inggris dan Georgia. Sebanyak 193 berasal dari wilayah teritori Turki di Suriah. Detail mengenai jumlah tentara bayaran asing pro-Ukraina tersebut diumumkan juru bicara Kemenhan Rusia Igor Konazenkov yang mengungkap sejumlah tentara bayaran yang terdesak menggali untuk membuat perlindungan di sebuah pabrik tua seluas 11 km persegi di Azovstal. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara Eropa termasuk Kanada, tutur Konazenkov. Sang jenderal Rusia ini juga mengklaim telah melakukan intersepsi komunikasi mereka melalui panggilan radio. Sebelumnya, Rusia mengklaim sebanyak 1.000 marinir Ukraina dari divisi ke-36 menyerah di pabrik baja Ilyich Mariupol, namun Ukraina membantah klaim Rusia tersebut. Saya tegaskan bahwa para tentara bayaran tidak memiliki status kombatan di bawah hukum kemanusiaan internasional. Mereka datang ke Ukraina untuk meraup uang dengan membunuh orang-orang Slavik. Untuk itu, hal yang paling pantas menanti mereka adalah status kriminal dan masa penjara yang panjang, ucap Konazenkov. 2 bulan invasi Rusia bombardir Ukraina dengan 1.300 rudal. Militer Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.300 rudal di Ukraina sejak memulai invasi lebih dari 2 bulan lalu. Hal itu diungkap Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar dalam pidato yang disiarkan di televisi Ukraina pada Selasa. Menurut kantor berita Ukraina Ukrinform, Maliar mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan banyak rudal laut, udara, dan darat. Maliar mengklaim bahwa cadangan Rusia telah dibelah dua sambil mencatat bahwa negara itu masih memiliki cukup rudal untuk terus menimbulkan kerusakan serius di Ukraina. Menurut data kami, cadangan mereka sudah lebih dari setengahnya sejak mereka aktif menggunakannya sejak 24 Februari. Lebih dari 1.000 roket telah digunakan, lebih tepatnya 1.300 rudal, jelasnya seperti dilansir dari Newsweek. Rusia diduga masih terus menggempur Ukraina. Maliar juga dilaporkan mengklaim bahwa selain menggunakan serangan rudal dan pasukan darat, Rusia mencoba melakukan pemerasan dan intimidasi langsung ke seluruh dunia dengan mempertimbangkan penggunaan senjata kimia atau nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat komentar serupa mengenai potensi ancaman nuklir pada hari yang sama, mengatakan selama konferensi pers bahwa Rusia merupakan ancaman nuklir terbesar di dunia sejak 1986, berusaha memeras dunia dengan senjata nuklir. Menurut The Kyiv Independent, Newsweek menghubungi pemerintah Rusia untuk memberikan komentar. Kekhawatiran internasional tentang potensi penggunaan senjata nuklir telah meningkat karena tindakan baru-baru ini oleh Rusia, termasuk menempatkannya persenjataan nuklirnya. Pekan lalu, Rusia melakukan uji coba rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir yang kadang disebut sebagai Setan II. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa uji rudal akan memaksa negara lain untuk berpikir 2 kali sebelum mencoba mengancam Rusia. Selama penampilan di televisi pemerintahan Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov memperingatkan bahwa Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi sambil memperingatkan mereka yang meremehkan ancaman senjata nuklir bahwa bahayanya serius dan nyata. Duta Besar Rusia untuk Amerika
Amerika Serikat, Anatoly Antonov, menuntut diakhirinya bantuan selama wawancara di televisi Rusia pada Senin ini, menuduh Amerika Serikat mencoba meningkatkan taruhan lebih banyak dan memperburuk situasi. Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut selama sesi Komite Angkatan Bersenjata Senat hari Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memberi Ukraina sepertiga dari pasokan rudal anti-tank Javelin. Blumenthal mencatat bahwa mengisi kembali stok Amerika Serikat atau senjata akan membutuhkan 32 bulan selama sesi rapat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasukan rudal dalam negeri dapat habis jika bantuan berlanjut dan produksi tidak meningkat. Rusia sebut bahaya Perang Dunia III nyata, sindir Zelensky aktor bagus. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa bahaya dari Perang Dunia Ketiga ini nyata. Komentarnya muncul ketika negara-negara barat terus memasuk senjata ke Kiev yang sedang berperang dengan Moskow. Bahayanya serius, ini nyata. Anda tidak bisa meremehkannya, kata Lavrov kepada kantor berita Interfax yang dilansir Selasa. Tentang perang yang sedang berlangsung di Ukraina, dia yakin bahwa semuanya akan selesai dengan penandatanganan kesepakatan. Tetapi parameter kesepakatan ini akan ditentukan oleh keadaan pertempuran yang akan terjadi pada saat kesepakatan itu menjadi kenyataan. Lebih lanjut, diplomat top Moskow ini mengkritik pendekatan Kiev terhadap pembicaraan tersebut. Niat baik memiliki batasnya, tetapi jika tidak timbal balik itu tidak membantu proses negosiasi. Tetapi kami terus terlibat dalam negosiasi dengan tim yang didelegasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kontak ini akan terus berlanjut. Tetapi Lavrov menuduh Zelensky yang merupakan mantan komedian berpura-pura untuk bernegosiasi. Dia aktor yang bagus, sindir Lavrov. Jika Anda memperhatikan dengan seksama dan membaca dengan seksama apa yang dia katakan, Anda akan menemukan 1000 kontradiksi.